Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Wassalatu wassalamu rasulillah an-nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Abna'i talabah wa banati talibat, a'azzakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah SAW. Alhamdulillah wa syukurillah, kita sangat bersyukur pada Allah SWT, dan yang layak dipuji hanya Allah SWT. Pada kesempatan kali ini antum dan antuna semua, abna'i thalabah wa banati thalibat, sudah selesai ujian. Alhamdulillah. Penilaian akhir semester yang sudah kalian lakukan, mudah-mudahan mendapatkan nilai yang terbaik dan mendapatkan prestasi yang gemilang insyaallah. Abna'i thalabah wa banati thalibat, setelah melaksanakan PAS ini, ujian tetap ada karena setiap hari kita tidak lepas daripada ujian itu. Dan di masa pandemi ini mudah-mudahan semuanya tetap sehat walafiat. Dan ketika dalam kondisi sehat walafiat ini, di antara bagian dari ujian yang Allah berikan adalah sebagaimana hadis Rasulullah, ada dua nikmat, nikmatani magbunun anhuma katsirun minan nas. Ada dua nikmat kadang manusia itu tertipu dengan nikmat itu. As-sihhatu wal faragh, nikmat sehat dan waktu luang. Ini ujian. Tapi Ustaz yakin antum dan antuna karena sudah punya visi, misi, punya cita-cita, punya dream book, saya Ustaz yakin bahwa kalian akan tetap semangat untuk mengisi hari-hari, mengisi bulan-bulan ke depan untuk lebih baik lagi. Apalagi di akhir tahun 2020 ini, mudah-mudahan menjadi momentum untuk kita muhasabah, untuk introspeksi diri, untuk melakukan perbaikan diri. Pada kesempatan kali ini, insya Allah kalian pada hari ini tanggal 24 Desember 2020 akan menerima laporan dari hasil penilaian akhir semester ini. Mudah-mudahan tadi mendapatkan nilai yang terbaik. Tapi di sisi lain perlu muhasabah, bahwa sebagaimana diketahui, kita ketika mendapatkan nilai yang sesuai dengan harapan kita, makalah yang layak dipuji hanya Allah SWT. Maka dalam sebuah hadis diriwayatkan, faman wajada khairan falyahmadillah. Kalau mendapatkan yang terbaik, kebaikan, maka hendaklah memuji Allah. Waman wajada ghaira dzalika fala yalumanna ila nafsah. Kalau mendapatkan selain itu, tidak sesuai yang diharapkan, maka tidaklah dia mencela kecuali diri sendiri. Maka di sini perlu introspeksi. Apakah nilai itu sudah sesuai dengan harapan kita atau tidak? Ala kulli hal, abna'i thalabah wa banati thalibat, kita tetap semangat untuk meraih cita-cita yang kita harapkan. Dan satu lagi pesan singkat daripada Ustadz adalah bahwa ada sebuah hadis Rasulullah dan diriwayatkan oleh Tirmidzi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Ya. Anak sekalian, tiga pesan ini, ya, tiga pesan ini yang perlu kalian camkan. Ini adalah taujih nabawi hadis Rasulullah, karena dalam kondisi tadi, meskipun setelah ujian pas ini, kita tetap ada ujian-ujian, yaitu tadi ujian yang berupa nikmat as-sihhah, kesehatan, nikmat kesehatan, dan nikmat waktu luang. Oleh karena itu, tiga pesan Rasulullah ini mudah-mudahan menjadi bekal kita. Yaitu adalah yang pertama, ittaqillah haitsu ma kunta. Takwalah Anda, takwalah kalian, takwalah engkau kepada Allah dimanapun kalian berada, dimanapun Anda berada.
Ittaqillah haitsu ma kunta. Ini adalah sebuah ujian. Kalau kita tidak punya cita-cita yang panjang, eh, kalau kita sering istilah Allah ghayatuna, Allah tujuan kami, ya. Kalau tidak goyahnya karena Allah, ya. Ini kalau sekali lagi kalau goyahnya tidak karena Allah, maka ini adalah dimanapun tetap, ya, dimanapun tetap bahwa ingat pada Allah SWT. Sehingga kita berupaya untuk takwa pada Allah dimanapun Anda berada, dimanapun kalian berada. Ittaqillah haitsu ma kunta. Ya. Ketika dalam kondisi ramai, kita berupaya untuk sholat berjamaah, berupaya untuk tilawah Quran, juga dalam kondisi sepi dimanapun berada. Kita berupaya untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang lain, qiyamul lail dan seterusnya, dan yang lain sebagainya. Anak sekalian, ketika kita dalam kondisi ramai, ya, kita bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, juga dalam kondisi sepi dimanapun kalian berada. Ittaqillah haitsu ma kunta. Sekali lagi, bertakwalah Anda kepada Allah dimanapun Anda berada. Yang kedua adalah wa'atbi sayyatal hasanata tampuha. Ikutilah, ya, hasan sayyi'ah. Kita wa'atbi sayyatal hasanah. Ikutilah keburukan itu dengan kebaikan. Ya. Tampuha, niscaya akan menghapuskannya. Sekali lagi, ini yang kedua adalah sebagai manusia kita tidak lepas dari kesalahan. Kita tidak lepas dari kesalahan. Oleh karena itu, ketika berbuat keburukan, kejahatan, maka ittaqillah tadi apa? Ittabi'at sayyah wa atbi sayyatal hasanah, ya. Ikutilah keburukan itu ketika berbuat buruk, berbuat maksiat, maka ikutilah dengan kebaikan. Sekali lagi kita tidak lepas dari kekhilafan, kesalahan, tapi dengan berbuat kesalahan itu, maka ikutilah dengan kebaikan yang lain. Maka kebaikan itu akan menghapus kesalahan tadi. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kesalahan itu, innal hasan, sesungguhnya kebaikan itu akan menghilangkan, akan menghapus keburukan-keburukan. Ya, contohnya ketika pada hari ini atau kapanpun ketika lepas atau lalai tidak ikut sholat atau tidak sholat berjamaah misalnya, ya berupaya untuk setelah itu jelas berusaha untuk melaksanakan sholat, dan setelah sholat menambah amal-amal kebaikan. Mungkin sebagai kafaroh, ya, sebagai menghapus kesalahan dengan sodakoh, ya, dengan saum, dengan qiyamul lail dan seterusnya, dengan tilawah Quran, maka kebaikan-kebaikan itu akan bisa menghapus kesalahan. Dengan membantu orang tua, ya, kita manfaatkan sekali lagi itu waktu-waktu itu dengan banyak kebaikan. Ya, itu yang kedua. Kemudian wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Dan kalau yang ketiga ini adalah bergauli atau gauli manusia, ya, atau bergaulah dengan manusia, bermuamalah dengan manusia dengan bi khuluqin hasan, dengan akhlak yang baik. Berarti upayakan untuk bergaul dengan manusia dengan akhlak yang baik, berikan citra yang baik sebagai santri husnul khotimah, dengan ucapan yang baik, dengan tingkah laku yang baik, ya. Itu karena punya visi misi, atau sebagai seorang generasi muda Islam punya misi rahmatan lil alamin, memberikan rahmat bagi seluruh alam. Anak sekalian, ini perlu dicamkan, kalau kita simpulkan dari tiga hal ini adalah ada ittaqillah haitsu ma kunta adalah dimensi ilahiyah, itu bagaimana ketakwaan kita pada Allah, bagaimana husnudzon pada Allah, bagaimana terus berbuat baik karena Allah SWT. Kemudian ada yang wa'at bi sayyatal hasanata tamhuha. Itu ada dimensi insaniyah, sehingga Allah juga memahami bahwa manusia itu tidak lepas dari kesalahan. Maka ketika kesalahan itu diupayakan dengan taubat setelah itu, kemudian juga berupaya untuk banyak beramal kebaikan, sehingga kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus kesalahan. Yang ketiga adalah wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, ada dimensi ijtimaiyah,
ada sisi sosial kemasyarakatan, bagaimana kita bergaul manusia dengan baik, memberikan citra yang baik, memberikan yang baik, sehingga kalian dimanapun berada, sebagaimana sudah ada janji sebagai santri adalah menjaga nama baik pesantren Husnul Khotimah. Sekalian, ini yang insya Allah mudah-mudahan bermanfaat buat antum dan antuna semua, dan menjadi terus menjadi acuan kita untuk setiap hari terus mu'ayasyah, memanfaatkan liburan ini, memanfaatkan waktu luang ini dengan memperbanyak tilawah, memperbanyak hablum minallahnya, diperbanyak, diperkuat, yaitu tarqiyah ma'nawiyah, meningkatkan ruhiyah kita, kemudian tarqiyah akliyah juga dimanfaatkan untuk menambah ilmu, kemudian tarqiyah jasadiyah juga menjaga fisik tetap sehat, tetap bugar, dan juga banyak membantu orang tua kita, sehingga insya Allah dengan amal-amal kebaikan itu akan membawa kalian anda antuna tetap istiqomah, dan kita semua berharap berdoa kepada Allah SWT dan berupaya untuk banyak berzikir pada Allah SWT, banyak berdoa, mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini segera selesai dan kalian bisa bertemu lagi di pondok pesantren yang kita cintai insya Allah. Ahlan wa sahlan, nanti mudah-mudahan di awal Januari atau di tahun pembelajaran ajaran semester 2 2020-2021 ini kalian bisa hadir untuk bertemu bersama untuk mengkaji menelaah ilmu-ilmu syar'i dan ilmu-ilmu kauni atau ilmu-ilmu istimai, sehingga kalian suatu saat akan meraih cita-cita di masa depan yang gemilang insyaallah. Itu saja, mudah-mudahan pesan ini bermanfaat. Bisa jadi kata-kata Ustadz tadi banyak kekhilafan dan kesalahan, mudah-mudahan Allah ampuni, dan semoga harapannya antum dan antuna saya tetap istiqomah dalam segala hal, berbuat baik kepada siapapun, khususnya pada orang tua, kemudian juga kepada sesama, kepada siapapun yang ada di lingkungan kita. Itu saja. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.